Baik, Bapak-Bapak ditahan sejenak, kita berikan dulu. kesempatan Kita tahan dulu. kepada politisi Partai Keadilan Sejahtera. Assalamualaikum, Bang Novel, Ibu Ratna, ditahan sejenak perdebatan di Kita venue. berikan kesempatan untuk Pak Bukhari Pak dulu Bukhari, menyampaikan silakan responnya. Pak Bukhari. Apakah di RKUHP pasal 421 ayat 1 menurut Anda sudah cukup detail mengatur mengenai LGBT? Tadi penyebutan Prof. Lutfi adalah sesama jenis selama ada pencabulan, kekerasan di sana. Ya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para narasumber, khususnya Bu Harkristuti, ini counterpart kami sejak tahun 2009 ini sampai sekarang. Rupanya beliau sudah pensiun. Bapak-bapak dan para asatid serta juga yang ada di narasumber di studio, juga Mas Andro dan Pak Aya, dari sejak awal sebenarnya fraksi PKS itu concern ya untuk memberikan pengertian tentang makna perzinahan di dalam KUHP di pasal 284 itu kan memang tidak cukup ya. Tidak cukup bahwa kemudian pengertian tentang perzinahan itu hanya dikenakan kepada orang yang telah berkeluarga. Makanya masih ada kekosongan hukum, yaitu terkait bagaimana tadi sampaikan Pak Kiai, orang yang suka sama suka. Nah, draft yang ada di RUU-KUHP ini saya kira memang belum menjadi draft yang ideal dalam perspektif kami. Tetapi itu memang merupakan capaian yang maksimal pada saat itu. Di tahun 2019 ini terjadi sebuah satu tarik-menarik yang sangat luar biasa. Dan bahkan kemudian dengan masuknya beberapa pasal tadi itu khususnya menjerat pencabulan sesama jenis dan seterusnya, ini juga meskipun tidak merinci terhadap menjangkau terhadap tindakan sodomi atau tindakan asusila atau tindakan LGBT dalam konteks perbuatan perzinaannya itu secara keseluruhan, secara rinci, tetapi paling tidak adalah sebagian masuk di dalamnya. Jika kalau kita ingin ideal memang semestinya bahwa ada pengaturan yang lebih rinci, lebih komprehensif. Sehingga ketika kami membahas tentang rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, fraksi PKS juga menolaknya bukan karena konten secara keseluruhan, tetapi bangunan yang dilakukan itu adalah sangat parsialistik gitu. Basis berpikirnya masih adalah sexual consent. Jadi ketika undang-undang TPKS itu adalah untuk melindungi korban, yang dilindungi hanya korban karena kekerasan. Jadi korban seks karena kekerasan, itu kemudian diatur, kemudian diberikan satu rincian yang begitu detail di dalam undang-undang TPKS. Tetapi kemudian pertanyaan kedua, bagaimana korban seks karena suka sama suka? Atau korban seks karena akibat penyimpangan? Ini kedua-duanya menimbulkan korban. Ya. Pak Bukhari, kemudian mohon maaf, kami potong. tidak diatur. Pak Karena Bukhari. itu kami mengusulkan supaya RKUHP ini, karena tahun 2019 ini sudah mencapai titik kesepakatan dan menjadi carry over untuk tahun 2019 sampai 2024, harusnya sebagaimana dijanjikan Pak Wakil Menteri ketika membahas RUU itu, kurang lebih bulan Juni ini harus kemudian diselesaikan. Nah, kami menunggu supaya RUU ini segera diselesaikan. Dalam hal nanti ada kekurangan ke depan, itu nanti kita akan sempurnakan. Pak Bukhari, walaupun tidak mudah, kita mohon tahu maaf, persis. kami sanggah Ya. Pak Bukhari. Konkretnya saja, keinginan dari PKS ini seperti apa bentuk konkretnya? Kalau itu suka sama suka, tapi mereka tidak beranggapan bahwa mereka adalah korban. Karena di dalam pasal tentang perzinahan itu kan sebenarnya hanya mengenakan suka sama suka, tapi yang terlibat dalam keluarga. Artinya orang yang sudah berkeluarga dengan orang yang belum berkeluarga atau berkeluarga dengan berkeluarga. Itu yang kemudian didefinisikan di dalam KUHP disebut perzinahan. Padahal fakta sosialnya tidak demikian. Fakta sosialnya itu adalah perzinahan itu adalah hubungan suami istri yang dilakukan di luar pernikahan, itu perzinahan. Dan hukum sosial kita atau hukum yang hidup kita, hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat kita, ya seperti itu. Sebagaimana misalnya bahwa tindakan atau orientasi seks itu merupakan dianggap penyimpangan. Meskipun kemudian di dalam rumusan-rumusan pidana, tentu tidak sejak
berorientasi langsung kemudian dikenakan pidana, ada ruang tersendiri karena harus memenuhi syarat bentuk kejahatannya apa, ada kemauan kerasnya seperti apa, atau keinginannya atau niat kuatnya seperti apa. Nah kalau kemudian itu tidak dirumuskan secara detail, nanti kan menjadi ruangnya terlalu luas gitu. Nah kembali lagi saya tegaskan bahwa PKS menghendaki kalau kemudian kita ingin membahas secara lebih baik, maka pertama pasal perzinahan yang kemudian disempurnakan di dalam bab tentang masalah pidana kesusiaan itu, ya makna 284 itu diperluas sehingga tidak hanya menyangkut hubungan di luar kawin karena bagi yang sudah nikah, tetapi termasuk juga yang tidak menikah. Pak Bukhari, artinya dalam konteks RUU KUHP pasal 418 ayat 1 ini sudah cukup detail, sudah cukup jelas, hanya menyangkut soal kekerasan saja, bukan kemudian merumus kepada suka sama suka. Sebenarnya kalau kita mau idealnya masih tidak cukup, tetapi saya katakan itu adalah hasil akhir dari kompromis gitu. Dari kompromi dari berbagai macam pihak. PKS tidak puas terus terang, tetapi kemudian ketidakpuasan tidak berarti bahwa itu adalah terpuruk gitu. Jadi kalau dalam kaidahnya pakai ma la yudroku kulluhu la yudroku kulluhu. Pak Bukhari. Kalau kami bicara institusi dan teman-teman di PKS mungkin sudah paham juga bahwa kalau kita mau mengatur di dalam hukum kita, kan hukum Islam bagian dari sumber hukum nasional kita, dan tidak pada soal yang berkenaan pada suami istri kemudian melakukan hubungan dengan luar baru dirugikan pasangannya. Tapi ada filosofi ketuhanan yang Maha Esa, lalu juga moralitas kemanusiaan yang ada pada Pancasila kita. Bukankah itu menjadi acuan untuk kita mengatakan itu dipidana? Karena kerugiannya juga sama sebenarnya, bukan hanya personal, tapi kerugian adalah negara. Kalau kita mengikuti pada prinsip hukum pidana itu kan bagaimana mengatur atau melarang sesuatu yang menimbulkan kerusakan, lalu kita memberikan sanksi agar mereka itu tidak melakukan kembali atau orang menjadi takut. Dalam prinsip kita namanya al-mawani wa zawajir. Ini saya pikir menjadi tanggung jawab kalau kita punya paham keagamaan, kemudian pembahasan yang sifatnya itulah capaian terakhir, saya pikir tidak bisa diterima itu. Karena sangat-sangat bertentangan dengan dasar-dasar keagamaan kita. Saya sangat setuju dengan Pak Khalil, cuman maksud kami adalah bahwa fakta di dalam RUU KUHP hari ini itu merupakan hasil kompromis tahun 2019. Dalam hal kita ingin membuka kembali, saya kira sangat senang sekali. Nah, logika yang kami bangun adalah bahwa pertama, segala bentuk yang menyimpang moral itu merupakan suatu tidak kejahatan. Nah, tetapi kemudian kita tahu bahwa kenapa demikian? Karena Undang-Undang Dasar kita itu menyebutkan bahwa negara berdasar kepada ketuhanan besar. Yang kedua, jika kemudian orang per orang mau menindak atau melakukan sesuatu dengan kebebasan atas dasar asasi, harus dilihat juga di pasal 28C huruf B, jelas sana. Dalam melaksanakan hak asasi tidak boleh bertentangan asasi manusia yang lain, maupun kemudian harus sesuai dengan nilai-nilai moralitas, nilai-nilai agama dan seterusnya. Sehingga nilai agama itu harus menjadi dijunjung tinggi. Nah yang ketiga, bahwa kalau kemudian ketika kita mengatakan di pasal 28B Undang-Undang Dasar itu jelas setiap orang memiliki kewenangan untuk memiliki hak untuk memiliki keturunan melalui perkawinan yang sah. Perkawinan yang sah itu sudah diterjemahkan secara rinci di dalam Undang-Undang 174. Pak Bukhari. Undang-Undang 174 itu jelas bahwa perkawinan itu hanya terjadi antara laki dan perempuan, lahir batin, begitu. Iya. Halo, ya. Berbicara suka sama suka ya. Sebenarnya itu juga sudah diatur. Artinya begini, misalnya ada orang sudah berumah tangga, lalu kemudian dia selingkuh, suka sama suka. Apa itu yang dimaksud Yai Khalil Nafis sehingga langsung dihukum? Tidak, kalau itu kan sudah merugikan kepada yang lain. Jadi sama-sama tidak punya pasangan, kemudian dia suka sama suka, itu kan tidak dikatakan zina dalam KUHP, tapi dalam hukum Islam itu zina. Demikian juga liwat. Kalau saya boleh melakukan penjelasan sedikit, di dalam Islam sebagai hukum asalnya, kalau prinsip saya, hukum asalnya di dalam akomodir ini ke dalam KUHP, bahwa liwat itu kalau menurut para sahabat itu lebih tinggi. Ya, homoseksual itu lebih tinggi hukumannya daripada orang yang berzina.
Wa amtarna alaihim matara, sampai dibolak-balikkan itu, bahkan disuruh dibunuh. Man wajadtumuhu ya'malu amala qaumi Lut faqulil fa'il wal maf'ul bih. Itu penjelasan, artinya orang-orang yang berzina dan orang yang liwat melakukan LGBT itu lebih parah orang LGBT. Maka ketika diakomodir menjadi hukum nasional, itu kan di situ pola memberikan hukum. Maka kami ingin mengkategorikan tadi kerugian antara orang yang melakukan dua belah pihak karena dia berpasangan itu tidak kalah merugikannya orang yang tidak berpasangan. Kenapa? Karena ada pelanggaran asusila, ada pelanggaran norma agama, ada pelanggaran norma masyarakat. Yang itu kebebasan kita menjadi kebebasan yang terukur dan di dalam koridor ada ketuhanan yang Maha Esa. Saya kira itu kan salah satu tafsir ya. Saya kira sekarang ini juga banyak fikih-fikih ya yang juga dilihat kembali, ditafsir ulang kembali. Mungkin tafsir yang lalu itu juga nggak kontekstual dengan zaman sekarang. Yang kita tahu kita peradabannya sudah lebih baik, kita menghargai hak-hak setiap orang untuk hidup ya, untuk dia bekerja, untuk dia menikmati pembangunan ya sama dengan orang lain. Nah, ketika mereka melakukan kejahatan juga sama, juga harus dihukum seperti orang lain. Jadi nggak bisa kita karena keberadaan dia sebagai yang berbeda dengan kita, lalu dia tiba-tiba dihukum padahal dia nggak melakukan apa-apa, kan gitu. Kita bukan dalam suatu situasi zaman yang dimana kalau orientasi saya tidak memberikan hukum. Saya ingin mengklarifikasi, itu ada salah satu tafsir. Dan kita harus melihat kembali tafsir-tafsir itu apakah juga konteks dengan situasi sekarang di mana kita menghargai. Kalau kita berbicara mengenai konteks tema setiap orang, kita itu hidup di negara Indonesia dan setiap orang di negara Indonesia ini dilindungi oleh hukum. Jadi nggak bisa kita semena-mena membunuh orang, nggak bisa. Dan nggak bisa keberadaan hukum kita akan susun. Tapi juga nggak bisa membuat hukum yang seperti itu. Itu nggak bisa. Aja LGBT ada dasar orang bisa bikin orang bisa bikin rumusan hukum pidana ketika memang dia lakukan perbuatan satu persatu. Bapak Ibu ini. satu persatu. Bang Novel ditahan sejenak. Ini nampaknya miss. Yang saya ingin tekankan, Bang Novel. kita nggak bisa Bang Novel, ditahan dulu, Bang Novel. menyatakan orang itu harus diginikan, padahal dia nggak melakukan kejahatan, padahal dia nggak melakukan perbuatan pidana, dan itu harus atas dasar hukum pidana yang Pertimbangan mengaturnya. implikasinya Ibu Ratna, orang tua, keluarga mungkin? Nah, itu adalah persoalan literasi ya. Atau mungkin ada fakta di lapangan, Bu. Saya kira yang harus kita Izin, Mas tingkatkan Andro. adalah pemahaman kita tentang seksualitas, tentang persoalan orientasi seksual. Ini kan banyak Siap, yang Pak belum Bory. Ditahan paham sejenak, Pak. tentang seksualitas manusia, bahwa orang itu diciptakan beragam soal orientasi seksual, beragam seksualitasnya, dan Manusia apakah ciptakan Anda sudah beragam, tahu Mbak, bagaimana tapi ada kehidupan aturan, mereka, kehidupan ada misalnya norma budaya, saya adalah begitu juga lembaga yang ada menangani kasus. unsur-unsur, Saya ada mendampingi teman-teman yang mereka memang juga tidak mau tiba-tiba menjadi LGBT. Mereka kan dari lahir Boleh saya memang jawab? Biar berbeda. gantian dijawab saya. Jadi boleh nggak saya jawab? Bahkan saya juga belajar ya, di Islam itu ada yang namanya istilahnya al-hunsa. Mereka memang mempunyai dua alat kelamin ya. Dan mereka ada di antara Boleh, kita. Dan tadi kan mereka saya yang punya bicara. orientasi Boleh seksual saya? berbeda. Lalu tiba-tiba kamu nggak bisa, kamu harus dihukum, kan nggak bisa Ya, begitu. Boleh, Mbak Ratna kan boleh sudah saya jawab. tangkap, Ya, Pak, ya, sudah ya, tangkap. Hafiz dulu, ya, Kita Hafiz. sudah tangkap Mbak Ratna, kita Iya. tahan dulu. Jawab. Jangan Silakan, kamu Pak Kiai. menzalimi Bang Novel, orang yang gantian. kamu benci. Bang Novel, Karena gantian. kebencian kamu menzalimi orang lain itu nggak Ibu bisa. Ratna, Terima kasih, Saya Mbak sudah Ratna. jawab, Terima kasih. tadi jawab Pak Kiai saya, Ulil. jadi saya akan jawab lagi. Pak Kiai Ulil, silakan. Pertama bukan mendolimi, kita sedang berdiskusi bikin aturan. Kemudian Iya, saya tapi mengatakan, aturan yang kemudian boleh saya selesaikan? Kita berikan Boleh saya kesempatan selesaikan? Bang Yul, Boleh. Terima kasih, Kalau Mbak saya Ratna. sudah selesai, silakan Ibu Iya, lanjutkan, oke? Ya, tapi kita Oke. hati-hati membuat. Saya sudah sangat hati-hati kok, gimana? Iya. Anda ngerti nggak gitu loh? Saya sudah sangat hati-hati, dengerin dulu baru jawab. Hukum orang yang nggak melakukan Baik, apa-apa. Ibu Ratna Iya, ditahan. ini dengerin Bang dulu Novel. lah, dengerin lah. Pak Kiai Ulil, kami Saya persilakan. ingin menyampaikan. Iya. Baik. Kita berikan Dasarnya waktu dari Pak Kiai Ulil Al-Quran. Nafis. Untuk Bang Novel, Bang kita Novel. tahan dulu, mohon Ditahan maaf. dulu. Bentar, Yai Nafis dulu. Ana Saya ngerti dengerin. Yai Nafis Saya ngerti menjelaskan sumbernya dari Al-Quran. Kemudian saya menyampaikan itu tafsirnya dari Ibnu Katsir. Kemudian fatwa ulama. Clear kan? Ini update? Bukan sudah usang? Betul. Saya doktor di bidang fikih. Apakah saya tidak update? Juga banyak penafsiran. Oke, banyak nafsir yang tafsir yang mana? Oh, ini Kasih penafsiran. saya ini sudah kontekstual. Kita Anda tahu habiskan dari dulu. mana saya kontekstual? Bang Mbak Ratna, Novel, mohon Ibu maaf, Ratna, kita tahu tahan nggak? dulu, nanti kita Kita berikan selesaikan kesempatan. dulu penjelasan Pak Kiai Ulil. Tafsir apa? Bang Novel. Yang Anda pahamin ada Bang Novel, yang mana? sabar sejenak. Bang Begini. Novel, Sebentar, saya Mbak teruskan. Ratna, kita Kemudian- sepakat. Kemudian saya Dasar sampaikan. Rahmatan lil alamin, bukan Mohon Islam yang maaf, kita menzalimi. berikan Bapak, Ibu, kesempatan untuk Pak kita Kiai. secara lanjutkan. bergantian. Pak Kiai, Saya silakan. tidak ingin mendolimi. Kemudian itu sumbernya Gus, ya. Ini sumbernya Iya. dari Al-Quran ini Gus. Kemudian saya menyampaikan ini pendapat Ibnu Katsir.
bahwa itu faktulu dalam hadis itu dimaknai di situ dibunuh bahkan. Nah, saya ingin menyampaikan bahwa liwat itu LGBT itu hukumnya ulama dan sahabat mengatakan lebih parah dari zina. Oleh karena itu kami mengakomodir di dalamnya KUHP mengapa kita setuju untuk dipidana. Bukan orang yang nggak mengerjakan. Kalau orientasi nggak ada dalam fikih itu fi'lul mukallaf. Bukan pikirannya, pekerjaannya, maka pekerjaannya itu yang dipidana. Yang kedua yang saya ingin sampaikan, kalau itu mengakomodir dari Islam, Islam itu ketika mengatakan ini dosa dan ini diberikan sebuah hukuman, itu tidak ada urusan dengan orang punya pasangan, tidak punya pasangan. Orang yang melakukan hubungan laki perempuan sebagaimana suami tanpa pernikahan, itu zina. Begitu juga liwat. Laki-laki dengan laki-laki yang di luar itu ya karena nggak ada pernikahan, karena di dalam pernikahannya laki dan perempuan itu adalah bagian dari fahisyah. Disitulah yang saya usulkan tadi kepada Profesor, Prof ini bisa dimasukkan tidak? Saya baca lebih dari 10 jurnal soal ini ya dari hukum yang dibandingkan ini. Makanya memang perdebatannya panjang, maka saya mendesak karena ada wakil kita seperti PKS dalam ini kalau PKS mengatakan legal dengan orang yang suka sama suka dan tidak punya pasangan, ya sudah melepaskan hukum Allah. Sementara Allah itu mengharamkan. Yang penting inama antal balak, itu yang saya sampaikan. Betul, Dan itu tidak ada kezoliman dan di situ dibahas oleh kita dan kita putuskan. Dan malam ini adalah kita diskusi untuk memutuskan Kita sudah itu. tangkap Pak Kiai. Jadi makanya saya tadi tanya, ketika hubungan suka sama suka, ketika itu dilakukan muda-mudi, maka korbannya adalah ketika suka sama suka, maka korbannya yang pasti adalah perempuan. Nah, ketika korbannya ini perempuan misalnya hamil, berarti kan keluarga perempuan. Kalau kita Ketika berbicara itu tidak laki-laki dengan terima, laki-laki, Gus, maka bisa dipidanakan. Ya kan begitu. Nah, sama halnya juga ketika masalah persoalan LGBT tadi itu. Gus ini agar penjelasannya makin panjang, boleh kita lanjutkan sesaat lagi hanya di catatan demokrasi. Kita harus jeda dulu, nanti Pak Bukhari sama Prof Tuti juga ikut menanggapi. Tetaplah bersama kami pemirsa.